Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Fitriana Widyastuti, di kelas Asesmen dan Intervensi Individu. Semoga rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang asesmen psikologi. Asesmen psikologi merupakan salah satu pilar penting dalam praktik psikologi, yang memungkinkan seorang psikolog atau konselor memahami dan menganalisis kondisi psikologis individu secara komprehensif. Pada pertemuan awal materi asesmen psikologi ini, saudara akan dikenalkan dengan konsep dasar asesmen psikologi. Kemudian yang kedua, penggunaan asesmen psikologi. Ketiga, kita akan bahas bagaimana proses asesmen psikologi. Dan terakhir adalah berbagai metode asesmen psikologi. Pertama, mari kita bahas asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi tentang individu untuk memahami berbagai aspek psikologisnya. Asesmen psikologi melibatkan berbagai metode, termasuk tes psikologi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Contohnya, misalnya asesmen untuk mengevaluasi kesiapan akademik siswa, asesmen potensi karyawan, atau asesmen untuk memahami karakteristik psikologis klien. Asesmen psikologi digunakan secara luas di berbagai bidang untuk berbagai tujuan, dari memahami kondisi mental individu hingga membuat keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, hukum, dan lainnya. Berikut adalah penggunaan asesmen psikologi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang klinis dan kesehatan. Tujuan dalam bidang klinis, asesmen psikologi ditujukan untuk mendiagnosis gangguan mental, merencanakan intervensi atau terapi, dan memantau perkembangan kondisi psikologis klien. Kemudian di bidang pendidikan, tujuan asesmen di bidang pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, menilai potensi akademiknya, memberikan bimbingan karir, dan menentukan layanan pendidikan khusus. Kemudian di bidang industri dan organisasi, bertujuan untuk memahami potensi karyawan, membantu proses seleksi dan juga promosi, meningkatkan kinerja, dan menilai kepuasan kerja. Dalam bidang hukum dan forensik, asesmen psikologi bertujuan untuk memberikan penilaian tentang kondisi mental individu yang berkaitan dengan kasus hukum, menentukan kompetensi mental, dan mengevaluasi resiko kekerasan. Next, metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam asesmen psikologi? Ada 6 metode yang dapat kita gunakan, yaitu observasi, wawancara, psikotes, kuesioner, dan juga dokumentasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku individu dalam lingkungan tertentu, baik secara langsung maupun dalam situasi yang terukur. Kemudian wawancara adalah metode asesmen di mana psikolog berbicara langsung dengan individu atau klien untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pikiran, emosi, dan perilaku individu itu. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau melalui media daring. Kemudian yang ketiga, psikotes. Psikotes adalah alat ukur terstandar yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek psikologis, seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, dan kondisi emosional tertentu. Tes ini memiliki norma dan validitas yang memungkinkan hasilnya untuk dibandingkan dengan populasi umum atau kelompok referensi tertentu. Kemudian kuesioner adalah metode asesmen yang menggunakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh individu. Kuesioner sering digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, minat, dan emosi seseorang. Kemudian, dokumentasi adalah metode asesmen yang melibatkan pengumpulan dan analisis catatan atau dokumen yang relevan dengan kondisi psikologis individu. Dokumentasi dapat mencakup catatan medis,
riwayat pendidikan, atau laporan psikologis sebelumnya. Metode observasi, wawancara, psikotes, kuesioner, dan juga dokumentasi masing-masing memiliki peran penting dalam proses asesmen psikologi. Observasi memberikan gambaran langsung tentang perilaku, wawancara memungkinkan eksplorasi yang mendalam, psikotes memberikan data terstandar, kuesioner mengukur persepsi atau sikap subjektif, dan dokumentasi menyajikan informasi latar belakang yang penting. Dengan menggunakan berbagai metode ini, psikolog dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi psikologis individu yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, intervensi, ataupun penanganan. Baik, sekian dulu materi pengantar asesmen psikologi. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan tuliskan pemahaman yang dapat saudara simpulkan dari materi ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.